kita semuanya. Kita berjumpa dengan acara yang sangat spesial yang telah kami kemas untuk kebutuhan jemaat Muka Kuning, yaitu acara Kita Punya Cerita. Kita telah mengundang 4 tamu yang hebat dari tempat yang sangat jauh. Saya akan perkenalkan mereka. Yang pertama adalah Felix. Hai. Yang kedua Jonathan. Hai, sama-sama juga Pak Pendeta. Yang ketiga adalah Joseph. Hai. Dan yang keempat Nico. Hai. Selamat hari Sabat semuanya. Apa kabar Felix? Puji Tuhan Pak Pendeta, saya, Papa, Mama, dan adik saya dalam keadaan sehat. Jonathan? Puji Tuhan, luar biasa Pak Pendeta. Saya dan keluarga saya masih bisa merasakan berkat Tuhan sekalipun di tengah pandemi Corona ini. Joseph? Puji Tuhan, saya dan keluarga saya baik-baik saja. Bagaimana dengan pendeta? Baik juga. Nico? Puji Tuhan, saya dan keluarga masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Lama tidak bertemu, rindu beribadah dengan orang-orang hebat seperti kalian. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa selama stay at home, apa yang kalian lakukan selama di rumah? Dimulai dari Felix. Dengan stay at home, saya dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang jarang saya lakukan. Setelah mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, saya dapat membantu ibu saya dalam menyapu, mengepel, merapikan tanaman, merapikan baju, dan olahraga. Biar kurus. Luar biasa. Kalau Jonathan, bagaimana pengalamannya? Saya memulai hari saya dengan renungan pagi. Kemudian saya buka buku, belajar, baca pelajaran-pelajaran yang telah di-share oleh guru melalui online. Saya juga bantu orang tua saya melakukan cuci piring, mengepel rumah, menyapu rumah, dan tidak lupa juga kami melakukan olahraga-olahraga ringan dan Mantap. Kalau Joseph? Hal-hal yang saya lakukan pada saat stay at home ialah saya belajar online. Selain belajar online, saya juga membuat kue bersama dengan kakak saya, Kak Kristi. Dan kami juga sekeluarga melakukan follow the Bible atau membaca Alkitab pada saat malam hari setelah renungan malam. Luar biasa. Nico sendiri bagaimana pengalamannya? Pada saat program Stay at Home, saya melakukan aktivitas seperti belajar di rumah online dan melakukan aktivitas di luar rumah juga seperti berjemur di bawah sinar matahari pagi. Karena berjemur di bawah sinar matahari pagi itu dapat mengusir penyakit supaya kita tidak terkena penyakit. Dan saya juga beribadah di rumah pada saat malam dan pagi. Mantap. Mungkin ada pesan kepada pemirsa apa yang kita buat di rumah supaya tidak membosankan. Dimulai dari Felix. Bagi saya pribadi, saya menyarankan agar kita melakukan hal-hal baru yang menyenangkan. Seperti membantu membuat kue dan makanan-makanan lainnya bersama ibu saya. Jadi, kapan kurusnya? Pak Pendeta, saya ada satu pantun. Ibu pergi ke pasar belanja, hanya membeli sayuran saja. Kalau dokter pergi bekerja, kalau kita mah di rumah saja. Luar biasa. Terima kasih. Kalau Jonathan? menurut saya kita dapat melakukan hal-hal yang positif seperti halnya kita berinovasi seperti dalam hal makanan. Kita dapat menciptakan menu-menu baru yang belum pernah kita rasakan. Kemudian kita berolahraga, melakukan olahraga kecil-kecilan yang intinya dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Lalu kita bisa membaca firman Tuhan, bernyanyi, berdoa, meminta kepada Tuhan supaya pandemi corona ini bisa dilindungi. Terima kasih. Joseph? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa ialah kita harus selalu berpikiran positif. Karena di balik semuanya ini pasti ada hikmahnya. Seperti kita dapat menjadi lebih akrab dengan keluarga kita dan dapat menjadi lebih produktif. Dan kita juga dapat mencoba hal-hal yang baru. Seperti saya
Saya dulu tidak dapat membuat kue, tetapi sekarang saya dapat membuat kue dan cookies bersama dengan kakak saya, Kak Kristi. Selain itu, kami juga membuat Chinese food. Apabila Anda tidak suka memasak, Anda dapat mencoba dengan membaca buku, karena membaca buku dapat menambah ilmu dan dapat mengisi waktu luang kita. Hanya ini pesan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan Niko sendiri yang terakhir? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jemaat Muka Kuning yaitu agar kita tetap berpikir positif dan jangan kita berpikir yang negatif. Sebab kita harus berhati-hati pada setiap yang kita pikirkan. Karena setiap hal yang negatif kita pikirkan selalu timbul kekhawatiran. Dalam Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Baik, terima kasih sudah boleh berbagi cerita dengan kami di sini di acara Kita Punya Cerita. Sukses buat kalian, tetap semangat. Pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama-sama pengalaman mereka selama stay at home yang boleh memberikan inspirasi bagi kita juga yang tinggal di rumah. Mengharapkan bahwa dunia kita boleh kembali pulih seperti sedia kala yang kita boleh beribadah seperti biasanya di gereja kita. Yang sangat menarik tadi adalah bagaimana mereka memiliki pengalaman memasak. Tapi yang anehnya Joseph memiliki hobi juga memasak. Tapi kok badannya nggak ada perbedaannya? Jangan-jangan memasaknya online, makannya juga online. Mungkin pasti ibu-ibu juga senang memasak selama stay at home. Memiliki menu-menu yang handal dan yang lezat. Saya mau berikan tantangan kepada juga ibu-ibu di rumah. Nanti kalau kita ibadah kembali bersama-sama di gereja, saya harapkan para ibu-ibu boleh membawa makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang telah dibuat beberapa lama ini yang boleh kita nikmati bersama-sama. Tidak terasa, perjumpaan kita sudah berakhir. Sampai di sini acara kita. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Pendeta Parsaoran Barutu bersama saya, tim kameramen dan cahaya, Ibu Pendeta Barutu dan juga Felicia Bersani dan seksi konsumsi Timothy Barutu. Stay at home, keep and pray. Tuhan berkati. Amin.